Tuhan baik. Mari lambaikan tanganmu. Shalom. Siang hari ini kesempatan Tuhan masih berikan untuk kita untuk bisa menyembah, memuji Dia, menikmati hadiratnya. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Ini kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, hati kami mau bersyukur atas segala yang sudah Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna dan ajaib atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Siang hari ini kami mau naikkan syukur kami karena Tuhan baik. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji Tuhan. Oh, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mau bertepuk tangan buat Tuhan. Mari sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus kepadamu ya Allahku. Mulutku, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kami sembah, we worship you Lord. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ya Rabashandara Batakara Rabatakara Rabashandara Batakara Rabas. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kau Bapa kami yang baik. Kau Bapa kami yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Mari kami membuka hati kami membuka tangan kami. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. We worship you Lord Jesus. We worship you. Ya Rabatakara Rabatakara Rabas. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu
Persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Kami mau yakini, kami mau imani. Mungkin saat ini kami belum terima setiap janji-Mu. Tapi kami percaya janji Tuhan, janji Kristus itu ya dan amin. Gak pernah terlambat, gak pernah terlalu cepat. Tetapi pasti bagi setiap kita anak-anak yang percaya. Amin. Terima kasih. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu Tuhan punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami yakin Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kami. Siang hari ini siapapun
yang datang dengan berbeban berat, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan buat setiap kita dan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tanya selalu membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tanya selalu membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Kami mau iman itu Tuhan. Percayalah Tuhannya. Sekali lagi katakan meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kami mau yakin, mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. El Shaddai mulia. El Shaddai Tuhan. El Shaddai, El Shaddai,
Mari kita terus sembah Dia, terus sembah Dia. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya oh sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Makasih. Makasih. Bapa kami di surga yang hidup, hari ini Bapa kami datang dengan hati yang menyala-nyala. Untuk Engkau Bapa kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul maka Engkau akan hadir di tengah kami. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah api Roh Kudus turun memenuhi setiap hati di tempat ini Bapa. Singkirkan segala beban, hapuskan setiap ketakutan, gantikan dengan sukacita serta damai sejahtera yang melimpah. Kami percaya bahwa ibadah ini bukan rutinitas biasa ya Bapa, tetapi pertemuan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Kami persiapkan hati kami seperti tanah yang subur Bapa. Kami siap menerima benih firman-Mu Bapa. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu yang tidak pernah terbatas. Berikanlah kata-kata daripada surga Bapa, penuh kuasa dan pengurapan. Dan buatlah setiap hati di sini terbakar oleh kasih kepadamu ya Bapa. Sehingga kami keluar dari tempat ini sebagai pribadi yang akan diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini Bapa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang. Silakan duduk. Selamat siang semuanya. Ayo lebih semangat lagi yuk. Shalom. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Tom Cruise. Ya, tidak perlu mengenal nama, yang perlu dikenal nama hanya cukup Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara-saudara jarang lihat saya karena saya memang sering syuting di Mission Impossible. Tapi memang jarang tampil, bagian yang kena bom meledak langsung hilang saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya tadi bercanda maaf ya supaya nggak ngantuk di jam 2. Nama saya Abraham Daniel ya. Anak saya 3, laki-laki semua, istri saya 1 kebetulan wanita ya. Jadi puji Tuhan saya melayani sebuah interdenominasi Blessing Worship sebagai gembala, lokasi kami di Surabaya. Dan luar biasa hari ini diberikan kesempatan untuk ya memberikan firman di sebuah gereja yang luar biasa. Kalau tadi di ibadah pertama saya ceritakan kenapa luar biasa, karena saya mengalami mukjizat langsung dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kalau saudara-saudara mau tahu mukjizatnya, silakan nonton di YouTube-nya Reward Church ya. Karena susah ngulang lagi. Karena ibadah ke-1, ibadah kedua, dan ibadah ketiga saya punya kebiasaan selalu temanya berbeda. Apa yang Tuhan taruh. Dan ternyata kemarin jujur di ibadah ketiga itu saya kebingungan. Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Akhirnya saya menyampaikan ibadah ketiga itu rada beda ya. Dari ibadah ke-1 dan ibadah kedua. Kalau ibadah kedua ini saya berikan tema kasih Tuhan yang tidak terlihat. Sebenarnya hampir sama dengan yang pertama, hampir mendekati. Nah yang ketiga ternyata udah sampai di sini memang gereja ini luar biasa. Saya baru dengar dari para pelayan Tuhan, hamba Tuhannya, Pak yang ketiga tuh nanti biasanya kita sebenarnya anak muda. Oh pantasan beda ya. Ternyata di ibadah ketiga saya disuruh jadi anak muda saudara-saudara. Saudara-saudara gak ada amin kalau saya ngomong saya anak muda ya. Saudara-saudara saya umurnya memang sudah umur seksi ya. Alias seket siji kalau bahasa Jawanya udah mendekati 51. Oke kita akan buka firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu kasih Tuhan yang
tidak terlihat saudara-saudara. Kenapa saya bilang tidak terlihat? Kita tahu bahwa di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 ada yang terjadi saat 40 tahun bagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dan kita tahu saat berjalan di padang gurun bagaimana Tuhan memberkati mereka. Ada tiang api dan awan ya, mereka diberikan roti mana, dijaga selalu oleh Tuhan. Dan kalau tadi di ibadah pertama saya katakan bagaimana Tuhan menyertai kita kadang tetapi kita nggak sadar. Di ibadah kedua ini saya ajak saudara-saudara lebih dalam ya. Lebih detail lagi. Kita pengen tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan sediakan. Apa sih yang kadang kita lupa ya. Tadi di ibadah ke-1 saya ingatkan sedikit singkat saya ingatkan kepada jemaat bagaimana kita kadang-kadang hanya mau menerima berkat mukjizatnya tok, tapi kita tidak mau melewati proses. Bagaimana kita mau menjadi Daud, jadi seorang raja, tapi tidak mau menjadi sebuah proses. Bagaimana kita mau jadi Yusuf yang diurapi, tapi tidak mau susah selama 13 tahun ya. Ada yang ngomong ngapain susah-susah pastor 13 tahun, beli kripto aja langsung kaya. Iya kalau kaya saya bilang gitu ya kan. Nah saudara-saudara hari ini saya mengajak saudara-saudara apa sih yang rasanya kita sudah diberkati tapi tidak terlihat. Kalau saudara-saudara mau sedikit tahu bahwa saya bisa hari ini berdiri di sini bukan karena kehebatan saya tetapi karena kehebatan Tuhan ya. Amin kayak joget kayak tepuk tangan gitu ya kan. Nah gitu loh. Jadi saudara-saudara kan ada interaksi gitu ya kan. Saya tahu memang panggung mimbar ini hampir sama tinggi dengan saya tetapi itu tidak akan meragukan ya kan. Saya sudah coba cari sepatu yang tinggi 10 cm, nggak ada saudara-saudara. Ternyata sepatu-sepatu yang tinggi 10 cm hanya dibuat untuk para wanita. Ya, yang dimana di firman Tuhan dikatakan sebagai penolong. Betul nggak ibu-ibu? Jangan main-main sama ras wanita tuh ya. Itu ras paling kuat sedunia. Benar, saya nggak bohong. Betul ya Cidela ya? Samping saya itu wanita. Kenapa saya sering bilang sama istri saya ya sedikit. Saya bilang wanita itu ras paling kuat dunia. Dia bilang gini, lu bang bisa aja sosial media. Enggak saya bilang, coba cewek punya alis, dicukur hilang, digambar lagi loh. Ya, coba aja cowok punya kumis, berani cukur terus gambar? Nggak mungkin. Makanya saya bilang wanita itu paling kuat. Habis dicukur digambar sendiri, nggak ada yang berani ngomongin. Coba ngomongin, coba kalau bapak-bapak berani ngomongin. Ya coba bapak-bapak sekarang punya kumis dicukur, ditato, disulam. Gak mungkin. Nah saudara-saudara kembali lagi kita bagaimana sekarang 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Kita tidak akan baca mereka bagaimana di padang gurun karena saya percaya saudara-saudara pasti sudah tahu semua. Tapi kita lihat sekali lagi kita ulang kita bagaimana lihat Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, demikianlah firman Tuhan. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Oke. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kalau saudara-saudara perhatikan begitu banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yaitu yang terlihat adalah tiang awan, betul? Ada roti mana yang diberikan buat mereka. Kita kalau sebagai orang Kristen melihat ini biasanya begini, luar biasa ya penyertaan Tuhan itu ya. Dikasih tiang awan, tiang api. Ya, kita juga punya tiang doa di rumah yaitu para keluarga kita. Ibu-ibu kita. Gak ada amin ibu-ibu ya. Awas ibu-ibu, ayo. Untuk para suami tiang doa keluarga ibu-ibu, betul? Betul gak? Saya lagi pro ibu-ibu loh, ibu-ibu gak tepuk tangan awas. Ya kan? Karena saya lihat kayaknya lebih banyak cewek, maaf ya bapak-bapak ya, daripada saya di demo, cewek lebih banyak. Dan sebagai tiang doa, tiang awan kita juga punya suami yang mencari mana roti berkat. Betul ya para suami, amin. Ya kan, berkatnya datang dari mana? Dari Tuhan. Ya, jadi berkat kecil, berkat gede tetap disediakan. Tetapi kita orang Kristen, kita sering melihat ini semua. Next slide. Kita akan lihat ini, next slide. Kasih Tuhan yang tidak terlihat ya. Kita akan lihat next lagi. Oke, ada 3 yang terlihat di sini. Pertama adalah tiang awan dan api, yaitu petunjuk arah dan perlindungan. Tadi ada di Keluaran ya ada di Exodus. Di tiang dan awan dan api terlihat jelas bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kita, terhadap para bangsa Israel, ya kan? Ada tiang awan, ada tiang api. Kita kalau ngebaca, luar biasa ya. Lalu ada lagi mana dari langit, yaitu makanan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Keluaran 16 ayat 4.
Ada air dari batu, minuman di tengah kekeringan. Ada di Keluaran 17 ayat 6. Semua sebegitu detailnya firman Tuhan katakan. Sehingga ada air minum, ada roti, ada tiang awan dan api. Gak kena panas, kalau malam dia gak kena dingin, gak kena hujan semuanya. Betul kan ibu-ibu, bapak-bapak? Amin kayak iya kayak gitu. Pulang nih, pulang. Jadi kita sadar bahwa penyertaan ini terlihat. Terlihat gak sampai sekarang di tempat kita ini? Terlihat ya, amin. Terlihat ya. Di kehidupan kita pun sekarang terlihat. Sangat terlihat. Tetapi apa yang tidak terlihat daripada itu semua yang sering kali dilewati oleh kita waktu kita membaca Alkitab. Kita next. Di Ulangan 8 ayat 4 firman Tuhan mengatakan demikian. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Perhatikan baik-baik. Waktu kita baca bangsa Israel berjalan, kita lupa bahwa biarpun kasut kakinya diberikan Tuhan, kakinya nggak mungkin bengkak. Logically, secara logik kalau manusia jalan 40 tahun, kakinya akan bengkak, capek. Coba saudara-saudara jalan dari sini ke Surabaya. Cobalah, ya, coba aja. Kaki ini pasti ada lelah, tapi Tuhan dengan detail mengatakan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Saya kemarin baca firman ini saya mikir, penyertaan Tuhan sama saya itu luar biasa ya 40 tahun. Luar biasa. Ibu-ibu di sini-sini yang masih di bawah 40 tahun ada? Saya sengaja ngomong gitu. Kalau ibu-ibu gak boleh di ngomong. Ibu-ibu di sini ada di atas 40 tahun. Cewek gak boleh di ngomong. Ya, kalau cowok-cowok boleh. Dan kita tahu selama 40 tahun penyertaan sempurna gak? Sempurna. Ya kan, biarpun kalau setelah 40 tahun ke atas pencobaan tuh makin kuat kalau lagi ibadah. Mulai. Ya, makanya firman Tuhan tuh bagus ini mengatakan, tidak dapatkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Karena udah dari zaman dulu terbukti, orang mau dengerin Tuhan berdoa aja ngantuk. Jadi bertahanlah saudara-saudara, bertahan. Masih 25 menit 31 detik saudara-saudara, bertahanlah. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi. Saya mau lihat saudara-saudara untuk lihat kiri kanan saudara-saudara. Tolong yang suami jangan lihatin istri orang. Lihatlah istri Anda sendiri ya. Istri-istri lihat baju-baju Anda bagus. Tidak menjadi buruk. Sepatu semua lengkap, gak ada yang kanan-kanan, gak ada yang kiri-kiri. Gak ada ya, sendal lengkap semua. Berarti ada penyertaan Tuhan gak selama ini? Kaki Anda bengkak gak? Saya gak ngomong berat badan tubuh ya saudara-saudara ya, tolong ya. Tidak ada satupun yang lecet daripada kita. Penyertaan kita daripada Tuhan itu sempurna. Begitu juga dengan bangsa Israel. Amin. Tetapi kita kadang ingat cuma tiang awan, api, mana roti berkat, ya kan? Yang kita ingat itu doang kalau kita ke gereja. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Wah begitu puitisnya. Berkatilah kami, tapi otaknya dolar. Ingatlah kami, duit. Ya kan? Saya mau saudara-saudara sadar bahwa di dalam kehidupan bukan selalu tentang tarikan tunai, tetapi tarikan nafas. Ya, nggak selalu tarik tunai, tarik nafas juga perlu. Ya memang. Tetapi berkat itu tidak selalu itu, tapi ada penyempurnaan Tuhan daripada itu semua. Yuk kita buka next slide. Sandal sepatu mereka tidak rusak selama 4 dekade loh, 40 tahun. Saudara-saudara kalau tahu saudara-saudara waktu kecil lahir, itu gak mungkin ya, lahir itu langsung pakai sepatu. Saudara-saudara lahir pakai sepatu ya? Oh itu sudah pakai sepatu gitu, kan gak mungkin. Dipasangin sepatu bayi ntar, betul ya? Dipakein baju, betul kan? Ya betul ya? Lalu yang ngasih baju itu siapa? Orang tua. Orang tua dapat berkatnya dari mana? Dari Tuhan. Berarti ada penyertaan sempurna gak? Kayaknya hari ini ada yang ulang tahun ke-40 mungkin. Ada ya pasti ya. Berarti ada penyertaan sempurna selama 40 tahun yang tidak berhenti sampai ke depannya. Betul ya? Nah apa yang harus kita syukuri daripada itu semua? Bukan soal bagaimana 4 dekade ini, bukan. Sandal dan sepatu mereka tidak rusak. Dalam arti bukannya gini, ya mungkin di zaman itu sandal sepatu tidak rusak. Tetapi kalau di kita, kalau hari ini sandal Anda rusak, sepatu Anda rusak, Anda masih bisa beli lagi karena ada berkat Tuhan. Penyertaan itu sempurna, amin.
sempurna. Baju-baju gak mungkin rusak. Ya, baju-baju gak mungkin rusak. Next slide. Next, terima kasih tim media. Ini bahasa Jawanya. Saudara-saudara ngerti? Sama, saya juga enggak. Jadi saya bacain. Enggak, saya bacain. Ini adalah bahasa Ibrani, yaitu kalau kita baca daripada ayat yang tadi. Ya. Simlakata lobaletan melaika ver raglecha lobat seka ze arbaim. Saudara-saudara tahu cara bacanya? Saya juga baru tahu tadi pagi, saudara-saudara. Ya. Saya akan kasih, kenapa saya kasih merah di sini? Lo baleta adalah demikian. Next slide. Lo baleta di dalam artinya balot, artinya tidak usang, tidak pudar, tidak kehilangan fungsi. Ya, itu makanya dikatakan sepatumu dan bajumu akan tidak rusak. Dalam tidak rusak dalam arti lo baleta atau lo balat, kata kerjanya artinya itu tidak usang, tidak pudar, tidak kehilangan fungsi. Jadi saudara-saudara sampai hari ini sebagai anak Tuhan tidak usang, tidak pudar, tidak kehilangan fungsi. Nah kenapa kita akan bahas dulu tidak usang. Pertama, biarpun umur kita terus bertambah, Anda tidak akan pernah usang. Amin. Ya kan? Coba, Anda udah umur nih 50-60. Jangan 50 deh, saya udah 50 soalnya. Kita yang lebih, sorry ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak aja saya pakai contoh. Bapak-bapak udah umur 50. Soalnya sensitif Pak kalau ngomongin cewek umur beneran saya gak bohong. Umur 50 something Anda udah mungkin punya anak yang besar ya. Anda mendoakan. Berarti Anda usang gak? Enggak. Kenapa? Anda masih punya fungsi mendoakan. Mungkin kita udah gak bisa main basket. Karena lutut udah capek. Betul ya? Mungkin gak bisa main bulu tangkis sama anak kita. Karena kita udah gak mampu. Betul? Mungkin kita gak bisa jalan-jalan sampai 7 jam di Central Park Mall. Kayak anak-anak ABG. Ya kan anak-anak, bukan anak-anak, usia kita tuh kalau umur 50 begitu jalan di mall 3 jam duduk. Mulai melanglang buana tuh mata. Ya. Tapi kita tidak akan usang. Kenapa tidak akan usang saya bilang? Karena kita masih punya fungsi yang tidak akan kehilangan. Kita tidak akan pernah usang, kita tidak akan pernah pudar. Nah, bagaimana kita supaya tidak usang? Kita harus ingat kita punya fungsi. Fungsi kita sebagai apa? Salah satu bisa mendoakan, bisa memberikan kebijaksanaan, memberikan tahu, tapi jangan jadi egois. Makanya Tuhan itu dengan sempurna di firman Tuhan dikatakan tidaklah akan usang, tidak akan rusak semuanya. Dan kalau sekali lagi kata-kata lobaleta ini bahkan dipakai di tempatnya sana sebagai satu patokan bahwa orang-orang, anak muda dan para pelayan Tuhan harus mengerti bahwa sampai kapanpun mereka melayani Tuhan, mereka tidak akan usang, tidak akan pudar dan tidak akan kehilangan fungsi. Amin. Saudara-saudara boleh mungkin pelayanan, aduh saya pelayanan hanya asar aja, gak ngerti mau ngapain. Makasih Tuhan berkati. Ya, terus pasti tanya pelayanan apa? Saya asar. Kenapa gak WL suara saya jelek? Kenapa gak nyampein firman? Saya gak bisa ngomong. Karena apa? Anda yang membuat diri Anda kehilangan fungsi. Kita punya talenta yang sama. Saudara-saudara tahu Rasul Paulus? Dia menulis kitab yang paling banyak di dalam Alkitab. Ya, saya lupa ada satu lagi anak buahnya Paulus. Itu khotbahnya jago banget. Tapi saya mau tanya, siapa yang tercatat paling lama? Paling lama di Alkitab? Paulus. Paulus itu gak bisa khotbah, tapi jago nulis. Makanya semua kitabnya dia tulis. Ya kan? Nah coba yang bertahan sampai sekarang, sampai akhir zaman siapa? Paulus. Karena dia menulis dengan hati, dia tidak kehilangan fungsi. Makanya dia tidak usang, dia tidak pudar. Nah saudara-saudara kalau pikir saudara-saudara gak bisa khotbah, apalagi yang bisa saudara berikan? Nulis khotbah bisa, nulis tema khotbah bisa. Gak bisa nyanyi, main piano mungkin bisa. Jangan kayak saya, nyanyi gak bisa, keyboard gak bisa. Saya ngapain? Tepuk tangan. Bodoh amat, yang penting layani, ya kan? Jadi kalau di tempat saya, kalau tim PAW udah nyanyi gitu ya, saya udah mulai naik gitu ya. Yang di belakang udah mulai was-was tim PAW. Ini bakal salah kunci apa enggak? Karena biasanya mereka kunci D lah, kunci F, saya kunci Inggris, mau saya. Terserah saya bilang. Kan saya gembala, saya bilang gitu.
Nah saudara-saudara, kita jangan sampai di umur kita ini kehilangan fungsi. Anak-anak muda, jangan sampai Anda itu nanti, oh udah usang, saya ini gak mampu. Anda gak kehilangan fungsi. Tadi di ibadah pertama saya tanya, ini pasti udah pada bisa kejawab nanti nih. Kalau Anda nyiram tanaman yang basah duluan apa? Yang ibadah ke-1 gak boleh jawab. Kalau Anda nyiram tanaman yang basah duluan apanya? Saudara-saudara di dalam hadirat Tuhan kayaknya. Yang basah duluan tuh selangnya, bukan tanamannya. Oleh karena itu kalau kita memberkati orang, kita mendoakan orang, yang pertama kali diberkati siapa? Kitanya. Anda gak akan kehilangan fungsi. Sehingga juga gak akan usang, Anda gak akan pudar. Banyak daripada kita gak ngerti itu loh. Kita terus aja. Saya kasih sedikit kesaksian. Tadi kesaksian saya di ibadah ke-1 tuh udah lewat. Jadi kesaksian kedua. Saya dulu kena penyakit batu ginjal. Saudara-saudara kalau tahu batu ginjal ya. Itu aduh kayak batu kali saudara-saudara sakitnya. Bener kayak bawa batu kali. Mau pipis itu ya, mau buang air kecil maaf. Itu sakitnya minta ampun. Jadi saya waktu itu gak punya uang. Jadi saya puji Tuhan punya asuransi. Wah ini nih bisa diduitin ya gak? Saya ke dokter, ke rumah sakit. Rumah sakit saya nyampe, dokter ngomong gini. Pak tenang aja Pak. Semua di cover asuransi. Dalam hati saya haleluya Tuhan baik. Saya bilang Tuhan memang luar biasa ya. Begitu mau masuk meja operasi. Saya sudah pakai baju operasi warna hijau itu tuh ya kan. Sudah diinfus, sudah mulai tiduran, mulai siap-siap nih saya pikir nih. Bangun sembuh nih betul ya. Saya berdoa ke Tuhan supaya operasiku lancar saya bilang. Saudara-saudara mau tahu, sebelum operasi, saya tuh punya satu favorit lagu. Tadi saya cerita di ibadah ke-1, judulnya Engkau Alasanku Hidup. Ya, Engkau Alasanku Hidup itu saya gak tahu nadanya, cuman Cidela kalau mainin saya ngerti. Gitu. Saudara saya jangan paksa saya nyanyi, atau saudara pulang nanti berantem sama saya nanti. Ya pokoknya Engkau Alasanku Hidup, betul ya? Judulnya itu Cidela ya, betul ya? Bapak, gimana sih lagunya? Coba tolong, daripada saya berantem mendingan tanganku gitu kan. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku. Alasan ku hidup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya itu punya kebiasaan dengar lagu itu. Dan waktu mau operasi mulai saya dengar lagu itu. Saya taruh, waduh saya. Lagi saking dengar enaknya, suster datang. Pak, saya mau ngapain lagi nih orangnya kan. Boleh dicopot sebentar? Iya, saya tanya kenapa suster? Pak maaf, operasinya kan jam 1, iya belum bisa mulai. Lalu saya tanya kenapa? Udah diinfus. Ternyata kita cek coveran asuransi Bapak nggak mencakup. Saya bilang nih orang asuransi ya. Padahal bukan salah orang asuransi, salahnya saya nggak baca gitu kan. Saya bilang terus jadi gimana? Kurangnya berapa? Kurangnya 40 juta. Dalam saya haleluya. Saudara-saudara tahu 40 juta itu di rekening saya. Pas angkanya 40 juga. Tapi saya 40 ribu itu 40 juta. Cuman kurang nolnya doang, 3 gak banyak. Kurang 3 doang. Saya bilang gimana tuh? Terus jadi gimana suster? Ya maaf Pak kita gak bisa. Saya bilang tolong panggil dokternya. Saya mau tanya dokternya. Dokternya datang. Dok kata dokter kemarin semua di cover. Katanya ini operasi besar gini. Kata dokter gini. Saya masih ingat. Bapak kalau ke rumah sakit itu tetap juga harus megang duit. Masa Bapak gak megang duit sama sekali? Dalam hati saya pegang kok 40 ribu. Saya gak pegang, saya pegang. Cuma nilainya aja beda, ya kan? Udah. Ya udah dok, kasih saya berpikir sebentar saya telepon saudara ya. Katanya, iya Pak silakan Pak. Dokternya gitu galak. Ya. Saya mau telepon siapa? Jangankan telepon saudara, telepon siapapun lu gak ada yang mau ngangkat saya lagi saat itu. Saya cuma doa Tuhan. Tuhan kok jahat banget sih saya bilang. Tapi lagu itu terus berputar di tempat saya. Tuhan jahat banget sih Tuhan saya bilang. Akhirnya saya gak punya pilihan. Saya cabut info saya tinggal. Saya keluar dari rumah sakit. Jadi tangan tuh masih berdarah. Saya gak punya supir karena waktu itu supir saya sudah saya berhentikan karena saya gak punya uang. Jadi saya pulang pakai Grab gak ya? Pakai Grab gak ya? Saya pakai Grab, puji Tuhan cukup uangnya. Uangnya itu cukup. Saya pulang dengan tangan masih berdarah ini diperban. Perjalanan saya menuju Grab, ada seorang suster ngomong gini, Pak, Bapak kalau gak bisa dioperasi itu Bapak bisa pakai BPJS Bapak. Masa? Saya bilang, iya tapi Bapak masih pakai surat rekomendasi. Oh oke. Saya pulang, singkat cerita saya gak langsung ke rumah sakit, saya pulang tidur, saya dikasih obat anti sakit hari itu.
Hari pertama saya minum obat anti sakit, enak banget sakitnya hilang. Hari kedua saya minum lagi, kenapa harus 3 hari? Karena hari ketiga saya baru bisa bikin janji sama rumah sakit itu. Rumah sakit yang BPJS, hari ketiga malam itu hari kedua malam saya minum, minum tidur. Subuh-subuh pagi jam 3 pagi saya ingat banget. Jadi playlist lagu saya, Engkau Alasanku Hidup itu saya putar hampir mungkin 10-12 kali. Jadi di repeat terus, kayak saya dengerin itu terus. Jam 3 pagi saya bangun. Saya ngerasa kayak, aduh ada yang goyang-goyang kaki saya. Saya gak tahu, saya pergi buang air kecil. Dan itu sakitnya minta ampun. Buang air kecil di batu ginjal itu. Buang air kecil, terus udah gitu udah saya balik. Saya minum lagi obat nyeri. Saya tidur. Besok paginya saya janji jam 9. Saya bangun, saya menuju ke rumah sakit. Di Rongsen nama rumah sakit. Singkat cerita di Rongsen. Udah di Rongsen itu hasil Rongsen ditaruh di sebelah kiri, taruh di sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri itu yang hasil dari rumah sakit sebelumnya yang saya mau dioperasi. Dilingkarin sama dokter, ini ya Pak, batu ginjalnya Bapak dihitung batu saya. 1, 2, Pak, 3, Pak, 4, 5, kan pakai nada Jawa. 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. 11 batu ginjal. Nah, iya Pak. Terus dia lihat lagi rongsen yang baru, dia liatin, terus dia bilang gini, Bapak kemarin ke dokter mana Pak? Saya bilang itu Pak, ada namanya, diambil. Wah, ini guru saya Pak dulu Pak. Dalam hati saya gini, mati. Kemarin ketemu gurunya, ini ketemu muridnya ya. Ya ampun, ketemu gurunya aja kayak gitu kemarin. Gimana ketemu muridnya ya kan? Terus dia diem, dia liatin saya punya rongsen, hasil rongsen, dia diem. Bapak masih sakit gak sebelah kanan? Enggak Pak, saya bilang. Sebelah kiri? Enggak Pak, saya bilang. Minum obat anti nyeri? Iya Pak. Iya. Terus dia tanya gini. Bapak waktu kemarin di rongsen itu dibilangnya sakit apa Pak? Yang di sini. Ya batu ginjal yang tadi Bapak bilang. Kenapa Pak ya? Kenapa Dok? Ini saya lihat Pak, saya sudah coba lihat 2 kali sebelum Bapak datang. Dan hasil rongsen sudah saya pastikan 2 kali. Saya tanya apa? Batu ginjal Bapak yang sebelah sini tidak ada sama sekali. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tidak ada sama sekali. Dan saudara-saudara perlu tahu, puji Tuhan haleluya sampai hari ini. Saya tidak naik meja operasi. Tidak naik meja operasi. Saudara-saudara ada di sebuah tempat gereja yang luar biasa menurut saya. Begitu diurapinya, para pelayannya menggunakan hati untuk melayani. Sehingga Anda tahu bahwa pelayan Tuhan di tempat ini bukan karena saya diundang saudara-saudara. Bukan karena saya diundang di gereja sini ya. Bukan. Tetapi saya tahu waktu saya melayani di satu tempat, saya tahu bagaimana tempat tersebut akan membuat saudara-saudara tidak usang, tidak pudar, dan tidak kehilangan fungsi. Amin. Itu yang penting. Bukan soal gereja besar, pemain keyboard yang ganteng-ganteng. Kalau yang di sini cantik, yang di sana ganteng-ganteng. Bukan penyanyi praise and worship yang terkenal karena seperti konser. Bukan sistem musik, sound system yang hebat. No, bukan. Tapi bagaimana ada penyertaan di sana yang membuat Anda ini semua tidak pudar, tidak usang. Amin. Kalau Anda sudah ada di tempat yang tepat, berarti ada penyertaan Tuhan ke depannya untuk Anda. Amin. Anda tidak akan pakai baju robek. Anda tidak akan pakai sepatu rusak. Karena apa? Karena tempat ini ada penyertaan Tuhan yang tidak akan membuatmu pudar. Amin. Itu dulu yang harus kita tahu. Makanya loba letah di dalam diri Anda harus tahu, saya ini siapa di gereja saya. Apakah saya bertumbuh? Banyak orang datang bilang gini, ayo datang ke gereja saya. Mereka hanya mencari jemaat, tidak mencari jiwa yang hilang. Anda di gereja yang mencari jiwa yang hilang. Saya berdiri di sini karena ada mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya melewati itu semua. Kalau ada mukjizat di tempat saya, berarti ada mukjizat di tempat Anda juga. Amin. Next slide. Ada sebuah, Anda nggak apa-apa ya, saya khotbah masih ada 8 jam 35 menit. Ada kesimpulan yang bisa kita aplikasikan daripada ini semua adalah next slide. Pertama, belajarlah melihat berkat kecil. Jangan menunggu mujizat besar untuk bersyukur. Ucapkan terima kasih atas penyertaanmu hari ini. Saya akan kasih sedikit lagi. Saya kalau ngeliat detik itu jalan ya, kayak bom waktu buat saya. Jadi
saya mau ajak saudara-saudara satu kesaksian lagi. Saya punya seorang anak buah namanya Ronald. Ronald ini mempunyai kesulitan untuk punya keturunan, punya anak. Selama 3 tahun terakhir, dia ini juga salah satu penggemar daripada khotbahnya Pastor Dave dan pujian dari Pastor Jacqueline. 3 tahun dia berdoa bersama saya di ruangan saya setiap harinya, namanya Ronald. Dan Ronald memberikan kesaksian yang sama. Dokter bilang gini sama dia, Nal, kemungkinan sperma ini untuk masuk ke dalam, bukan membuahi lo ya, masuk ke dalam aja itu cuma 0,01%. Bukan membuahi lo saudara-saudara, baru masuk tok aja 0,01%. Bukan 0,1, 0,01. Saya bilang sama Ronald, tenang Nal, firman Tuhan katakan, beranak cuculah dan penuhi permukaan bumi ini. Betul? Amin. Pasti asal lo doa aja. Kan dokter yang bilang gak bisa aja masih bisa kok oleh Tuhan. Betul gak? Amin. 3 tahun. Di tahun ketiga, saya masih ingat waktu itu Pastor Jacqueline baru keluarin single Yesus Setia. Ya terus kita lagi doa, tiba-tiba dapat WA dari dokter. Ada 0,01% yang baru masuk bisa ke dalam istrimu. Karena kan dipisahin itu tuh. Dipisahin ya. Kayak bayi tabung tapi bukan bayi tabung, dipisahin. Terus kata dokter gini, tapi belum tentu hamil. Nah, ya singkat cerita 3 tahun kemudian, ya 3 tahun itu istrinya hamil saudara-saudara. Berikan tepuk tangan dulu. Hamil, punya anak. Terus saya berpikir gini, mujizat Tuhan itu luar biasa, bener gak? Bener ya? Luar biasa gak? Gak bisa hamil loh, hamil. Ternyata setelah berjalannya waktu anaknya lahir, sebelum anaknya lahir itu 4 bulan. Saya baru ngeh, loh ya astaga, mujizat Tuhan tuh ternyata bukan itu. Saudara-saudara mau tahu nama istrinya Ronald itu siapa? Hana. Hana adalah seorang tokoh Alkitab, dalam Alkitab yang gak bisa punya anak. Dia berdoa sama Tuhan. Saya datang ke istrinya Ronald. Han, kamu waktu doa sama Tuhan sampai nangis-nangis gak? Sama kayak di Alkitab. Iyalah pastor, tiap hari aku nangis pastor. Jadi kalau Tuhan bisa ngelakuin mujizat 1000 tahun yang lalu, diulang lagi sekarang, bisa gak dia lakuin mujizat buat kita? Amin. Gak mungkin usang. Gak mungkin Tuhan kehilangan fungsi. Gak mungkin pudar. Terus saya mulai khotbah kemana-mana mengenai Ronald nih, saya ceritain. Terus saya bilang gini, hebat ya Tuhan 1000 tahun yang lalu. Kayak tadi saya bilang 1000 tahun lagi buat Hana, betul gak? Satu hari saya khotbah di Pasuruan. Saya lagi khotbah yang ceritain tentang kesaksian Ronald. Saya turun dari panggung, ada seorang bapak-bapak naik. Pastor terima kasih. Pastor menguatkan saya sekali. Saya 13 tahun tidak punya anak, tidak bisa. Tapi 2 tahun yang lalu saya bisa punya anak. Oh iya, bagus Pak. Nama istri Bapak Hana ya? Bukan Pak, nama istri saya bukan Hana. Tapi nama saya Ronald Pak. Beneran loh ini. Jadi saya mungkin gini, Tuhan bukan mengingatkan saya. Mukjizat yang dia ciptakan bukan aja past and present. Ya kan? Makanya Tuhan tuh ada di setiap waktu, betul kan? Amin. Dia adalah Alpha Omega, betul gak? Jadi dia tunjukin ke saya, kalau kemarin kesaksianmu soal Hana, kali ini Ronald saya samain katanya. 2 orang saya nongolkan. Kaget saya, saya seperti tertampar. Ternyata Tuhan bilang, kesaksian itu bukan hanya Hana tok yang bisa saya lakukan. Tapi orang biasa yang namanya biasa Ronald juga bisa saya lakukan. 13 tahun dia gak bisa punya anak. Dokter bilang gak bisa punya anak. Sudah hampir sebelah kiri diangkat rahim lah apa segala macam. Tetap bisa punya anak. Makanya begitu dia ngomong nama saya Ronald Pak. Saya langsung pastikan nama istri Bapak bukan Hana kan ya saya bilang. Jadi saudara-saudara ada beberapa hal yang kita mesti ingat di sana. Kita harus jangan menunggu mukjizat besar. Ronald lakukan itu setiap 3 tahun dia berdoa. Dan Ronald yang sama di Pasuruan juga melakukan hal yang sama. Sehingga dia bersyukur atas setiap apapun yang sudah dia terima. Yang kedua, percaya hari demi hari. Seperti mana yang turun tiap hari di bangsa Israel, Tuhan akan mencukupkan tepat pada waktunya. Tidak kurang, tidak lebih, tapi pas untuk hari ini. Amin. Tidak kurang, tidak lebih. Masih ada 3 menit ya kesaksian. Masih keburu kayaknya sih. Boleh gak saya kesaksian lagi? Boleh ya. Saudara-saudara waktu lagi COVID, saya gak bisa berorong sekolah. Dan waktu itu saya diterima di salah satu pekerjaan di Singapura. Ya, gajinya lumayan saudara-saudara, 8.000 Singapura dolar.
Lumayan saudara-saudara, itu kalau dijadiin kuah bakso tadi saya bilang bisa berenang. 8.000 Singapura dolar. Tapi begitu saya mau berangkat dibatalin, singkat cerita gitu. Saya kayak dikejar waktu saudara, maaf ya. Dibatalin. Padahal saya mau bayar uang gedung. Tadi saya bilang tuh sama Pastor Jeffrey, uang gedung mulu sekolah, gedungnya gak pindah-pindah. Tapi kita suruh bayar uang gedung, saya bilang. Nah saya mau bayar udah gak ada uang. Aduh gimana ya. Ternyata mau bayar itu di bulan Juni. Wah puji Tuhan. Saya diterima kerja di Januari, dibatalin di Februari, bayar uang sekolah di bulan Juni, sisa 4 bulan. Bulan Juni singkat cerita saya dipanggil. Pak ini uang sekolah gini ya, totalnya waktu itu kalau gak salah pokoknya berapa gitulah. Itu gak penting angkanya, saya cuma bilang gini, Bapak mau dibayar kapan? Ini istri saya nih saya. Nah ya saya bilang, di hati saya ada kayak Roh Kudus bilang aja Senin. Padahal itu Jumat. Senin Bu. Dalam hati saya duit di mana Seninnya? Senin Bu, istri saya langsung liatin saya. Dengan penuh tatapan mukjizat ya kan. Senin Bu. Oke. Sudah dia ngobrol-ngobrol tiba-tiba setengah jam kemudian ada email masuk. Ini serius, ada email masuk saya keluar. Email itu masuk saya lihat. Tolong telepon kami kembali dari perusahaan Singapura. Saya telepon. Saya bilang kenapa? Dia bilang gini, saya gak bisa nyuruh Anda ke Singapura. Karena COVID peraturan baru Delta. Tetapi saya minta Anda untuk translate dari bahasa Inggris ke Mandarin. Karena kebetulan saya bisa. Dan per kurikulumnya itu kita hitung $1.000. Total ada 8 kurikulum. Jadi total $8.000. Dan kalau saya kali singkat cerita, itu saya punya lebih uang 250.000 setelah saya bayar uang gedung anak saya ya. Jadi singkat cerita Senin itu ditransfer uangnya. Senin transfer uangnya saya bayar kan, sisa 250.000. Saya ngomong sama istri saya, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mencukupkan ya kan. 250.000 buat beli pecel lele saudara-saudara, buat makan bisa 2 minggu saudara-saudara. Saya bilang sama istri, baik ya Tuhan ya, 250.000 lo dilebihin. Istri saya bilang apa? Kemarin itu ada salah hitung, belum bayar uang seragam. 200.000. Tahu gitu gue gak ngomong sama dia, ya kan. Akhirnya saya, ya udah nanti pulang tak kasih atau tak transfer. Saya mobile banking, saya transfer. Sudah dong, saya pulang dari kantor, sisa 50.000 saudara-saudara. 52.000 tepatnya uang saya di BCA. Sampai rumah. Mi, lunas ya Mi, Tuhan luar biasa Tuhan. Tapi ada yang luar biasa lagi. Saya tanya, kenapa? Tuhan itu memang enggak memberikan yang kurang, enggak memberikan yang lebih. Saya bilang iya benar. Nah tadi aku baru ingat kemarin tuh aku sudah DP dulu 50.000 buat ECA. Jadi kamu utang aku 50.000, sisa 2.000 saudara-saudara. Tidak kurang, tidak lebih, tapi pas untuk hari ini, amin. Itu Tuhan kita, gak lebih gak kurang. Dia tahu saya orang yang bisa pegang duit. Saudara-saudara di rumah punya berangkas gak? Suami-suami punya berangkas? Punya berangkas suami-suami? Berapa ukuran berangkasnya? Pasti di atas 165. Istri Anda tuh berangkas, coba masuk gak bisa keluar saudara-saudara. Ya toh, itu berangkas paling mahal, betul gak ibu-ibu? Ya, tanya suami, punya berangkas gak kamu? Punya, mana? Ini loh ukurannya. Mau dipakein kunci kek, pin kek, tetap gak bisa buka saudara-saudara. Itu berangkas paling luar biasa. Yang ketiga, Tuhan tahu sebelum kita minta. Matius 6:8 mengatakan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh karena itu waktu kita berdoa, saya selalu berusaha, saya tidak pernah mengungkapkan kadang. Saya bilang, Tuhan tahu apa yang saya mau. Tuhan tahu apa yang saya butuh. Cuman kurang ajar ya, emang banyak orang kebutuhannya banyak. Jadi di list satu-satu. Gak salah. Tapi sebelum Anda meminta sesuatu, tolong minta ampun dululah sama Tuhan. Atas semua dosa Anda. Ucapin syukur ya Tuhan, 40 tahun. Tuhan sudah perlengkapi aku seperti di padang gurun. Sehingga aku tidak usang, tidak rusak. Dan terus memiliki fungsi. Amin. Next berikutnya kita ngebut ya. Sudah tinggal 1 detik. Ya, hari ini saya mau kasih saudara-saudara bahwa jika engkau tahu bahwa Tuhan memelihara engkau dari hal kecil, berarti engkau akan tahu bahwa Tuhan selalu besar dalam kehidupan kita. Kalau Anda tidak menghargai betapa start itu dari hal kecil, Anda gak akan pernah tahu Tuhan itu besar. Betul? Bagaimana Anda bisa tahu Tuhan itu besar? Kalau Anda gak punya rasa syukur kepada hal kecil. Amin.
Ibu-ibu kalau hari ini masih bisa pakai lipstik, bersukacitalah. Ya kan? Daripada pakai spidol. Ayo, ya kan? Kalau ibu-ibu masih bisa pakai gambar alis, bersukacitalah. Ya, kalau suami pulang cuma bawa 50.000, bersukacitalah. Masih ada pecel lele jualan di mana-mana. Ya, jangan komplain, jangan bersungut-sungut kayak seperti bangsa Israel. Karena Tuhan pasti menyertai mereka yang penuh dengan sukacita. Amin. Oke, saya minta tim praise and worship boleh ke atas, kita sama-sama memuji. Saya tadi ada minta praise and worship memuji satu lagu sama dengan ibadah pertama, judulnya Terhubung. Saudara-saudara bisa sama-sama memuji, jangan patokin atau jangan dengar suara saya, dengarlah suara worship leader. Ya, supaya Anda pulang dengan sukacita. Terima kasih ya Bapak, sekarang pada karena sekitar di mana sekitar. Kasih Bapak, sekarang pada karena sekitar di mana Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Makasih Bapak. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Terima kasih ya Bapak. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi sama-sama kita ucapkan dengan penuh iman. Terima kasih ya Bapa. Ku terhubung denganmu. Makasih ya Bapak. Kami percaya bahwa hari ini saat kami di sini, kami terhubung dengan Engkau. Kami punya koneksi Engkau. Dan kami percaya Bapak, di dalam kelemahan kami maka di sanalah kuasa-Mu bekerja ya Bapak. Hamba-Mu minta kuasa dan otoritas berdoa Bapak untuk setiap daripada kami yang hadir hari ini Bapak, baik di onsite maupun di live Bapak. Kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau terus membawa kami selalu ke tempat yang lebih tinggi, pengurapan yang baru. Hamba juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala daripada Reward Church, seluruh jemaat Bapak, mereka yang sedang menghadapi pergumulan Bapak, biar Engkau sendiri Bapak yang akan menuntaskan pergumulan mereka ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, di tempat ini Bapak, hadirat-Mu bekerja Bapak. Terima kasih Bapak. Segala hormat pujian kembali hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati siang ini, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari lambaikan tanganmu, semua yang sudah diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, siang hari ini pengumumannya tanggal 26 Agustus ibadah kami seperti biasa Reward Church. 3 kali ibadah, yang pertama jam 11, yang kedua jam 2 siang, yang ketiga jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk hadir bersama-sama dengan kami. Terus kita bisa memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Ada pengumuman lagi tanggal 26 Agustus, ada ibadah Woman of Revival. Tanggal 26 Agustus jam 18.30 malam, dipimpin langsung oleh Pastor Jacqueline Selose. Baik, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pembayaran IPL, untuk pembayaran PLN, IPL dan lainnya. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa mensupport kami pelayanan pekerjaan Tuhan di Reward Church ini.
Persembahan bisa lewat QRIS, bisa juga lewat amplop yang sudah diberikan, bisa juga lewat mesin edisi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk membantu, untuk mensupport pelayanan kami di Reward Church, kami sangat bersyukur. Mari kita mau satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk siang hari ini, Engkau yang sudah menguatkan setiap kami dengan kebenaran firman Kristus. Siang ini Tuhan, kami akan menabur Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya taburan kami enggak sia-sia. Apapun yang kami tabur saat ini siang hari ini kami percaya Tuhan yang akan gantikan, Tuhan yang akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua siap memberi yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Ya JJ. Siang hari ini drummer kita JJ. Kasih tepuk tangan dong buat JJ dong. Semuanya tepuk tangan ya. Ya JJ, katakan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat generasi kita, penerus kita, JJ Jepson.
Tepuk tangan, haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin, haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Semuanya berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Boleh saya lihat angkat tangan-tangan yang diberkati hari ini? Pertama-tama apabila ada dari jemaat yang mau ikut melayani di Reward, boleh nanti daftar ke user. Seperti kata Pastor, kita setiap orang pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Ada talenta yang bisa main musik, ada yang bisa nyanyi, atau ada di divisi multimedia. Silakan kita pergunakan talenta kita bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Terima kasih untuk Pastor Abraham Daniel yang telah melayani kami di tempat ini. Kami sangat diberkati sekali oleh firman Tuhan dan powerful message-nya. Next time kami akan undang lagi. Seperti kata Pak Hari, Bapak sangat memberkati Pak Hari luar biasa. Kebetulan tadi saya ketemu beliau di toilet. Jadi nanti kita undang lagi ya Pak. Tetap semangat untuk melayani di gereja kami. Ya, oke. Mari kita angkat tangan kita arahkan tangan kita ke Pastor Abraham Daniel. Bapak terima kasih untuk siang hari ini karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor Abraham Daniel. Pakailah Pastor Abraham Daniel lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah Pastor Daniel untuk membawa jiwa-jiwa baru, memenangkan jiwa-jiwa baru, melakukan terobosan-terobosan ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan Pastor Daniel dan keluarga. Berkatilah Pastor Daniel, berkatilah istri dan ketiga anak ya Tuhan. Apapun yang Kau lakukan, Pastor Daniel dipakai oleh-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa karena kita telah menyelesaikan ibadah kedua ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di ibadah kedua ini. Kami tahu kami pulang tidak akan sia-sia karena kami telah diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu dari surga turun atas kami. Berkat-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Mari sebelum kita pulang kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberi engkau kasih karunia, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus sampai sekarang hingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.